Shalom, selamat malam. Renungan malam kita pada hari ini berjudul Siapa yang dapat memenangkan peperangan itu kecuali Yesus? Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu bersama-sama dengan kami ya Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Masih ingatkah Yohanes apabila ia bersama Petrus dan Yakobus turun dari bukit itu bersama Yesus? Alangkah bahagianya hari itu. Alangkah besarnya kemuliaan di puncak bukit itu, menyaksikan Musa dan Elia. Saksikan Yesus selaku anak Allah yang sungguh, suatu hari yang tak terlupakan. Dari antara semua penulis perjanjian baru, Yohaneslah yang memberikan gambaran Yesus yang paling lengkap selaku putra Bapa yang kekal itu. Injilnya dan Wahyu menyingkapkan kebesaran Yesus, kebesarannya pada masa lalu bersama Bapa dalam pengharapan semasa ia berada di bumi ini, dan sekarang ini berada di sisi Bapa. Murid-murid yang lain menunggu-nunggu di kaki bukit itu. Setibanya mereka, tiba-tiba seorang muncul dari tengah-tengah orang banyak. Ia menceritakan mengenai anaknya yang bisu. Murid-murid Yesus, yaitu utusan-utusannya, tidak berdaya mengusir iblis yang menguasai jiwanya. Apakah kelemahan para murid itu? Doa puasa yang patut menjadi kebiasaan angkatan yang setia, jawab Yesus. Yohanes tidak mempergunakan tulisannya untuk berdebat atau membujuk, melainkan untuk menyatakan pengalaman yang menjadi pelajaran baginya. Tidak ada jalan lain bagi orang yang lahir kembali itu untuk mengalahkan dunia kecuali melalui iman, katanya. Apakah yang dimaksud dengan kata dunia? Artinya, ialah kuasa yang ada di dalam dan di luar pengikut Yesus yang menghalangi mereka mentaati perintah Allah secara mutlak. Ia mengaitkan kasih dan iman. Ada kalanya orang tidak lagi mengasihi Allah dan orang lain. Yohanes memberi resep yang sederhana. Jikalau saudara ingin tahu besarnya kasihmu, tanyakanlah dirimu berapa sempurna penurutanmu. Tidak taatkah murid-murid yang di kaki bukit itu karena sifat-sifat mereka yang belum bertobat itu? Sikap mementingkan diri telah mendesak mereka untuk mempergunakan kuasa tanpa mengingat si pemberi kuasa tersebut. Kesalahan yang terus-menerus akan selalu menyiksa diri orang yang mengandalkan dirinya. Yohanes ingat suara Allah yang berkata-kata kepada putranya di atas bukit itu. Ia pun ingat suara seorang anak pada saat mengucapkan kata-katanya yang pertama. Ia ingat juga sukacita ayahnya ketika mereka berdua dalam perjalanan kembali ke rumahnya. Pengalamannya itulah yang disampaikan Yohanes kepada kita sekarang ini. Apabila kita percaya, apabila kita menerima kuasa dan wewenang Kristus, barulah kita dapat bersukacita atas kemenangan kita. Kepatuhan kepada Allah pasti akan membawa kemenangan. Testimony for the Church, Jilid 4, halaman 27. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Bapa, ajar kami untuk mematuhi segala perintah-Mu yang pastinya akan membawa kemenangan. Terima kasih ya Bapa, mohon ampunkan kesalahan dosa kami keserahkan kehidupan kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus, amin.